hari-hari terakhir ini, saya melihat ada satu yang miss, ada satu yang kurang dari gereja. Ini bukan sebuah kritikan, tapi ini adalah kebenaran. Dan ini adalah realita. Saya cukup keras di roh saya, kata dapat dipercaya. Kata dipercayakan. Kalau berbicara gereja bukan berbicara institusi, saudara. Bukan berbicara gedung, bukan berbicara organisasi. Tapi berbicara, Paulus katakan, gereja itu adalah saya. Gereja itu adalah kita. Gereja yang Tuhan, yang Yesus bangun, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Allah maut tidak dapat menguasainya. Gereja yang Yesus bangun, Allah maut tidak dapat masuk, tidak dapat menguasai. Artinya, gereja harus dikembalikan kepada originalnya. Gereja harus dikembalikan kepada asal mula, awalnya, pada mulanya, Yesus membangun gereja. Bukan jemaat, bahkan bukan kumpulan. Tapi itu adalah pribadi. Pribadi yang mengikuti pola Yesus Kristus. Yesus memberikan pola, mengajar, tapi dia sudah menghidupi terlebih dahulu. Kisah Rasul 1 ayat 1 jelas. Do and teach. Yesus sudah melakukannya, kemudian mengajarkannya. Nah, Yesus melakukan apa yang Bapa mau. Yesus dalam hal ini sebagai anak manusia, berarti dia total sebagai manusia, dia tidak menggunakan kealahannya. Jadi bagaimana dia bisa melakukan kehidupannya tanpa ada pola, tanpa mengikuti siapa yang di atasnya, otoritas siapa yang memimpin hidupnya. Dia mengikuti apa yang Bapa mau, apa yang Bapa inginkan. Makanya dikatakan dia menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tapi jangan lupa, ada pribadi Roh Kudus juga yang bersama dengan Yesus dalam perjalanan rohaninya. Dan dalam perjalanan naturalnya sama. Jadi saya mau katakan, apa yang Yesus alami sebagai manusia itu ditentukan oleh Bapa. Keputusan Bapa di surga. Oleh Bapanya. Sehingga apa yang Yesus lakukan selama ada di bumi selaras dengan keputusan, keinginan, selaras dengan firman, selaras dengan Bapa. Dan diteruskan kepada murid-muridnya. Dan jangan lupa saudara, diteruskan lagi. Pergi ke seluruh dunia untuk beritakan tentang kerajaan Allah. Dan kita di akhir zaman ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti menerima polanya. Menerima apa yang Yesus sudah lakukan selama di muka bumi. Ingat saudara, apa yang dilakukan Yesus tidak ada kata kalah. Selalu mengalami ending yang terbaik. Great ending. Selalu akhir dari pekerjaan Yesus bukan cuma diwarnai mujizat. Mujizat itu biasa. Tapi apa saudara? Ada kemenangan. Karena ketaatan Yesus kepada Bapa di surga. Nah, pola ini harus terus berlanjut kepada gereja. Saya dan saudara adalah gereja. Katakan yes, katakan amin, haleluya. Saya dan saudara dipanggil sebagai gereja. Dipisahkan dari dunia. Karena dunia sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan, maka kita harus dipindahkan ke area yang baru, namanya kerajaan Allah. Di kerajaan Allah ini kita harus bukan cuma melihat kerajaan Allah, tapi masuk. Ketika masuk dalam kerajaan Allah itu harus dibersihkan. Harus dikualifikasi dulu untuk bisa memerintah. Nah, gereja
Destininya adalah memerintah. Memerintah atas dunia, memerintah atas kehidupan yang tidak berkenan, memerintah atas orang-orang yang salah jalan, memerintah atas kehidupan-kehidupan yang morat-marit, kacau balau. Gereja harus hadir di muka bumi ini untuk memerintah. Siapa yang diperintah? Kerajaan kegelapan, orang-orang yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan, orang-orang yang mengotori gereja, orang-orang yang tidak apa saudara? Yang tidak benar, yang hadir di gereja. Yang hadir di gereja itu adalah orang-orang benar. Eklesia yang terus untuk dimurnikan, dikualifikasi untuk memerintah dalam kerajaan Allah. Nah, yang saya ingin bagikan di sini adalah bagaimana seorang Paulus yang adalah master builder, seorang Paulus yang adalah pembangun, dia bisa berhasil membangun anak rohaninya yang namanya siapa saudara? Timotius. Di 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi pelayanan Paulus atau pola Paulus yang diteruskan kepada anak rohaninya itu Timotius, itu bukan cuma mereka berdua yang lihat saudara. Karena dikatakan di sini depan banyak saksi, banyak orang yang lihat. Jadi dampaknya sudah dirasakan oleh banyak orang. Nah, bagaimana gereja bisa memerintah sedangkan gereja itu tidak berdampak? Dampaknya kepada apa? Gedung makin gede, fasilitas makin banyak, jiwa-jiwa makin besar, orang-orangnya maksudnya yang hadir dalam gereja gedung makin besar, organisasinya yang besar. Tidak salah dengan semuanya itu. Asal itu adalah kehendak Tuhan dan perkenanan Allah turun atas gereja, atas organisasi, atas para pemimpin, atas visi atau apa yang Tuhan taruh di hati pemimpinnya. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan berarti ada transformasi yang terjadi. Ada reformasi. Ada apa lagi saudara? Revolusi firman terjadi di gereja itu. Dimulai dari yang memimpin. Kemudian para orang-orang yang dipimpinnya ataupun itu jemaat itu bisa merasakan, bukan cuma merasakan, mengalami dampak yang sama. Ada pertobatan di sana, hidup benar di sana, hidup dalam kekudusan di sana. Dan pola itu berlanjut sampai ke generasi berikutnya, generasi selanjutnya. Bukan saya melihat, itu terjadi saudara. Bapaknya khotbah, anaknya keluyuran. Gak jelas kemana-mana. Saya dulu seperti itu. Tapi luar biasa, tangan Tuhan datang kepada saya dan Yeremia 3 ayat 14 dan 15 terjadi atas hidup saya. Tangan Tuhan membawa saya kepada orangnya Tuhan untuk mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan walaupun sudah pelayanan. Tapi ada satu waktu Tuhan tarik, Tuhan ambil sehingga dipertemukan dengan gembala yang sesuai dengan hati Tuhan, yang mengimpartasi kehidupannya kepada saya, kepada kami keluarga, dan kepada anak rohani. Itu yang harus terjadi dalam gereja. Bukan keberhasilan pelayanan atas pencapaian. Bukan saudara. Kalau mau kejar semua pencapaian, masih banyak yang lebih keren, lebih baik. Yang timbul lagi nanti gereja yang bagus, yang wow di dalamnya. Dan semua mengalami apa? Ketenangan walaupun sementara. Karena gereja nyaman. Bukan kenyamanan sebuah gedung gereja menentukan kedewasaan rohani. Tapi iman hanya timbul dari mendengar akan firman Kristus. Katakan amin. Padahal di sini judulnya adalah panggilan untuk ikut menderita, 2 Timotius 2. Tapi saudara lihat, menderita di sini bukan menderita karena kegoblokan, kebodohan, tapi menderita karena kebenaran. Sehingga Paulus memerlukan orang-orang yang dapat dipercaya supaya apa yang Paulus hidupi bukan hanya diteruskan kepada anak rohaninya yaitu Timotius,
Tapi dari Timotius juga berlanjut kepada anak-anak rohaninya atau jemaatnya. Nah, jemaatnya ini perlu ditransformasi. Karena apa? Pemimpinnya sudah ditransformasi menjadi bapak rohani. Bukan sekedar mentor penasehat, saudara. Bahkan bukan sekedar gembala. Tapi Timotius menjadi bapak rohani. Nah, kalau ada hubungan yang terjalin, itu artinya tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi pemisah. Tidak ada lagi jarak. Karena apa? Keduanya sudah ditransformasi. Baik pemimpinnya bukan cuma sekedar gembala, tapi dia sebagai bapak rohani, dan orang yang dipimpinnya ditransformasi bukan lagi domba, bukan lagi jemaat, tetapi naik level sebagai apa? Anak rohani. Ketika covenant, perjanjian antara bapak dan anak ini terjalin, maka disitulah berkat mengalir. Jangan pikir berkat jasmani. Semua yang terjadi di natural sudah terjadi di kekekalan. Di spiritual sudah termanifestasi terlebih dahulu. Baru yang natural hanya mengikuti. Katakan yes. Jadi gereja perlu ditransformasi, perlu direstorasi untuk menghasilkan orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang bisa menderita karena kebenaran. Itu artinya apa? Berjuang. Itu artinya apa? Mau dibersihkan orang-orang yang dipimpin. Karena pemimpinnya sudah mengalami pembersihan terlebih dahulu. Hari-hari ini jelas, saudara, Tuhan sedang bekerja. Kuasa Roh Kudus terus memakai banyak orang, memperlengkapi banyak orang dengan firman apa? Firman kerajaan. Dengan apa? Pengajaran para rasul. Karena ini yang dibutuhkan gereja. Karena ini yang dibutuhkan oleh semua orang. Tanpa terkecuali. Karena Yesus datang tidak membawa agama. Yesus membawa. Bukan hanya membawa. Dia adalah jalan kebenaran kehidupan. Sebab itu, saya ingin share kebenaran ini. Ayo, mari temukan rumah Tuhan. Temukan orang benar. Temukan kebenaran dari rumah Tuhan. Sehingga saudara dan saya disebut eklesia. Bukan hanya dipanggil dari gelap ke terang, tetapi dipisahkan, apa? Disaring kembali, didewasakan menjadi apa, saudara? Apa, saudara? Anak dewasa. Anak-anak Allah yang dewasa atau huios. Didewasakan dan apa? Terus mengalami peningkatan rohani atau yang disebut stature. Bukan statusnya yang Tuhan lihat, tetapi posisi rohani. Bahkan setan takut dengan posisi rohani. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi dengan anak-anak Skewa, ini sangat jelas. Anak-anak Skewa ini anak-anak pemimpin agama. Siapa nggak kenal mereka? Karena mereka adalah anak Imam Skewa. Dan mereka mau meniru apa yang Paulus lakukan. Untuk apa? Mengusir roh jahat. Mengusir setan. Wah, setan jangan dicari, saudara. Setan yang harus cari kita. Karena setan takut dengan kita. Karena apa? Ada posisi rohani. Kita harus mengambil posisi rohani itu. Dan lihat. Malah setan balik nanya. Kamu siapa? Kalau Yesus aku kenal, Paulus pun aku kenal. Kamu berdua siapa? Loh, mereka terkenal, saudara. Di natural, di keagamaan, mereka anak-anak imam. Siapa yang nggak kenal mereka? Karena mereka juga pemimpin. Tapi setan nggak kenal mereka. Karena di alam rohani mereka nggak dikenal. Jadi apa, saudara? Kita harus terkenal, bukan terkenal, dikenal. Di alam rohani. Dan setan harus kenal. Siapa saya dan saudara? Saudara sudah berhasil mengalahkan maut. Seperti Yesus sudah berhasil mengalahkan maut. Yesus mengalami kemenangan saat dia menderita di kayu salib. Kita juga mengalami kemenangan yang sama. Mengalami kemenangan atas kehidupan kita. Atas penyakit, atas kebodohan. Atas masa lalu.
It is finished. Semua sudah selesai. Roma 8 ayat 1. Case is closed. Sudah selesai. Jangan balik-balik lagi ke tempat yang lama. Jangan kembali lagi ke Mesir. Jangan ingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Karena itu adalah sia-sia, bahkan sampah. Paulus mengatakan itu. Tapi mari kembali yang sudah ada hari ini. Bahkan mendengar firman hari ini, jangan keraskan hati. Saudara tinggal, Tuhan, ini aku ternyata selama ini salah ya. Ke gereja yang salah. Beribadah yang salah. Pelayanan yang salah. Bukan pelayanan di altar itu yang menentukan kedewasaan rohani. Tapi stature. Membangun apa? Manusia roh kita. Sehingga setan pun males. Muntah. Muak. Mau lihat kita. Mendekat kepada kita. Karena apa? Dia melihat, wow. Yang satu ini adalah anak-anak Allah. Mewarisi pola dari benih Kristus. Sulit diganggu. Katakan amin. Gereja harus dikembalikan kepada tujuan awal gereja. Allah maut tidak dapat menguasainya. Itulah the kingdom of God. Tuhan berkati. Salam kerajaan.